Oke, ternyata Ibu ada ketinggalan sedikit. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja aturannya. Aturannya ada 3 dalam menentukan konfigurasi elektron. Oke, yang pertama adalah berdasarkan aturan dari Aufbau ya. Aufbau bilang elektron mengisi orbital-orbital dimulai dari yang paling rendah tingkat energinya dan selanjutnya ke yang lebih tinggi. Sama seperti yang Ibu bilang di awal tadi. Tingkat energi yang paling rendah, lalu ke N. N yang paling tinggi. Kenapa? Karena alasan itu tadi udah Ibu jelasin di video awal. Nah, jadi subkulitnya yang paling rendah itu mulai dari 1S. Dan urutannya itu seperti curah hujan. Curah hujan ya, dia beraturan. Bentuknya miring, curah hujan miring kalau ada angin. Ingat aja curah hujan yang miring. Nah, kalau dia diuraikan, dia akan menjadi seperti ini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Bu, ribet gimana ngafalnya? Oke, Ibu akan kasih cara cepat menghafalnya. Ingat aja struktur dari hurufnya. Ibu akan kasih rumus bentuknya pasti kembar. Dimulai dari S. S kembaran S apa? S juga. Lalu dimulai dari PS. PS kembarannya apa? PS juga. Udah, dia hitung mundur ya. Tadi kan SPDF, hitung mundur. PS sekarang dimulai dari D. PS. Kembarannya DPS. Lalu yang paling terakhir apa? FDPS. FDPS. Ingat ya, S dengan S, PS dengan PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Ingat satu formulanya. Ini dia formulanya, ini dia. Tinggal kembarkan nantinya. Jadi SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS. Kalau kalian sadari, bentuknya adalah kebalikan ini. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Gitu aja ya, supaya mudah menghafalnya. Lalu sekarang kita tinggal ngisi nomornya. Nah, nomor S dimulai dari 1. Isi semua S dulu ya. 1, 2, sepertinya kita pakai yang beda aja deh. 1, 2, mana S lagi? 3, S, 4, S, 5, mana lagi dia? 6, ini 7, ini 8. Terbukti ya, ada 8 S. Lalu lihat, P dimulai dari 2, P dimulai dari 2, D dimulai dari 3, F dimulai dari 4. Oke? P dimulai dari 2, bukan dari 1 ya, dari 2 ya. 2, berarti ini 3, mana lagi P? 4, 5, 6, 7. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang D. Yang D dimulai dari 3. Kita tulis di sini 3. Ini 4, 5, 6. Lalu selanjutnya F. F dimulai dari 4. 4F, lalu 5F. Sekarang kita tinggal ngisi jumlah elektron. Ingat ya, jumlah elektron S itu maksimal ada 2, sesuai dengan azimut tadi, 2. Jadi kalau dia S isinya 2, kalau dia P isinya 6, kalau dia D isinya 10, kalau F isinya 14. Kita tinggal isi di sini. 1S ini 2, 1S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10,
4P6, 5S2, 4D 10, 5P6, 6S2. F14, D10, 6, 2. 14, D10, P6, S2. Nah, jadi deh 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Sama seperti yang ditulis di sini. Oke. Aturan yang kedua adalah aturan dari Han. Kata Han apa? Pengisian elektron pada tiap orbital harus satu persatu dahulu baru kemudian berpasangan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalau misalnya terletak pada P. Ini P ya. Ini dia -1, 0, +1. Nah, dia harus diisi yang di atas dulu. Oke, satu persatu dulu, baru kemudian berpasangan, baru taruh pasangannya. Ini dia. Ini adalah aturan Han. Aturan yang ketiga adalah aturan dari si Pauli. Kata Pauli apa? Tak ada dua elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital maksimum berisi 2 elektron ya. Jadi tidak ada dua atom yang memiliki N, L, lalu M dan S yang sama. Pasti semuanya berbeda-beda. Ada sekian puluh atom, pasti semuanya berbeda-beda. Oke? Ingat ya ukuran aturan dari Aufbau, Han dan Pauli. Contohnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini ada hidrogen H, nomor atomnya 1. Kita konfigurasikan dulu dia ke subkulit. Jadi 1S, elektron yang diisi sebanyak 1 S1 gitu ya. Nah, N itu tadi apa, Bu? N itu tadi kulit. Kulit kalau dia N sama dengan 1 berarti dia K ya. Tapi di sini kita tulisnya dalam bentuk angka. Ini. K berarti dia kulit pertama. Kalau dia 1 nih. Nah, kalau dia S berarti nilai L-nya berapa? Ingat, kalau dia subkulit dia dimulai dari 0. Kalau S tadi L-nya sama dengan 0. Berarti di sini kita tulisnya 0. Lalu M-nya nilainya berapa? Kita lihat ya. Kalau dia elektronnya 1, berarti dia pada ini maksud Ibu tadi kalau dia S, L-nya 0, isi elektronnya ada 1 berarti cukup di sini kan? Iya, berarti kita gambar dulu M di sini dia 0 1. M sama dengan 0. Ini M-nya ya. Oke. Nah, S kita lihat jarumnya si orbital tadi, yang dalam orbit tadi. Elektronnya tanda panah ke atas. Kalau ke atas tadi Bu bilang positif setengah. Ingat ya, kalau dia M tadi yang ada di bawah ini 0, berhenti di mana elektronnya? Kalau dia misalnya kayak di P, berhenti di sini terakhir berarti nilai M-nya positif 1. Nah, kalau misalnya dia di sini berhentinya di sini misalnya, berarti M-nya sama dengan 0 gitu ya. Di mana letak dia berhenti? Berarti nilai N sama dengan 1, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan positif setengah. Nah, kita lihat dari helium yang punya elektron 2. Nah, kalau mau memudahkan kita bisa langsung buat kotaknya di sini kali ya. Di atas nanti. Kalau dia M-nya ini nilai M-nya nanti dia terletak pada subkulit
S. Kalau dia subkulit S, tadi jumlah orbitalnya 1. Kita lukis dulu tanda panahnya, nanti supaya ngitungnya lancar. Oke, nilai N-nya berapa? 1 ya. Nilai L-nya berapa? Kalau dia S sama dengan 0. Nilai M-nya berapa? Karena dia 1 di sini 0 ya. Dia berhentinya di mana? Di 0. S-nya berapa? Berhentinya di mana? Di panahnya di bawah, berarti dia nilainya minus setengah. Sekarang kita ke 3Li. Coba kita konfigurasikan dulu ke subkulit. Subkulit mulai dari 1s2. Jumlah elektronnya kan ada 3 di sini nih. Nah, sementara yang kita buat baru 2, berarti selanjutnya 2s. Selanjutnya kan 2s2 tuh. Selanjutnya 2s2, tapi karena elektron yang ada di sini yang akan kita tulis itu sisanya 1, berarti kita tulis di sini 1. Oke, maka nilai N sama dengan, lihat angka yang paling depannya 2. Nilai L-nya sama dengan masih pada S. Kalau dia S tadi 0, ya kan? Kalau dia M, nilai M-nya itu hitung pada elektron valensi. Ibu lupa menjelaskan bahwa elektron yang paling belakang atau elektron yang terluar pada ini, elektron yang terluar nantinya pada luar lapisan terluar itu disebut dengan elektron valensi ya. Elektron valensi ada di paling luar. Nah, jadi yang kita uraikan di sini adalah elektron valensinya. Oke, kita buat 2s1. Gimana 2s1? Tapi kalau dua-duanya juga boleh sih. Dua-duanya kita buat ya. 1s2, 2s2. Ini tadi 1s2, ini 2s2. Kita lihat ya. 2s1 maksudnya. Pada 1s1, M-nya sama dengan 0. Isi elektronnya ada 2, 1, 2. Nah, di sini nilai elektronnya ada 1, berarti kita tulis 1 doang. Nah, nilai M yang diambil, ingat, pada elektron valensi atau yang terluar. Ini dia. M sama dengan 0. Nilai S-nya, lihat yang terluar. Kalau dia ke atas tadi positif setengah. Oke, supaya rapi, ini gak usah dibuat, langsung aja. Oke, nah sekarang kita lihat berilium. Kalau dia 4, berilium bagaimana? Kita konfigurasikan dulu dia 1s2, 2s2. Oke, nah kita lihat dari orbitalnya dulu. Kita lukis dulu orbitalnya. Elektronnya ada berapa? Ada 2. Lukis 2, 1, 2. Oke, sekarang kita tinggal menghitung N. Kulitnya, lihat angka yang di depan subkulit 2. Nilai L-nya atau subkulitnya sama dengan, kalau dia S sama dengan 0 ya, masih ya. Lalu M ini kalau di S di sini 0. M-nya masih sama dengan 0, maka S-nya sama dengan, kalau dia ke bawah, minus setengah. Nah, lihat udah ada 4 contoh dari bilangan kuantum. Tidak ada yang sama kan? Ini 1, 0. Yang di sini ini yang 3 sama tapi S-nya berbeda. Kalau yang ini 3-nya sama, NLM-nya sama tapi S-nya berbeda. Itu membuktikan hukum dari si Pauli ya.